eee, di acara yang akan mendatang atau mungkin di lomba atau misalnya di tempat-tempat lain gitu. Kira-kira Gusning sekalian sudah ada rencana topik penelitian nggak? Bentar ya, aku coba, share tentang, Mendy-nya. Silakan, Gusning bisa cek di kolom komentar, itu ada link yang bisa diklik, atau Gusning bisa, mmm, ambil sebentar, saya ambil kodenya 1643 5939. Bagi teman-teman yang ada di laptop ataupun di mobil lagi, lagi, di laptop atau lagi di HP, silakan bisa diklik linknya atau buka menti .com, lalu masukin kode 16435939. Eee, aku pengen tahu, kira-kira topik penelitian apa sih yang kalian pengenin gitu. Rencana topik penelitiannya apakah sudah ada atau masih bingung, tulis saja nggak apa-apa semuanya di, Menti nanti. Kalau misalnya kalian sudah ada topik penelitian silakan bisa dicek, bisa ditulis, kalau misalnya belum, tulis aja belum nggak apa-apa. Aku pengen tahu nih, Gus nih sekalian, topik penelitiannya apa ini? Oke, ini sudah ada yang masuk ya. Sebentar. Ya, ini sifatnya word cloud ya. Saya pengen tahu ini. Sebentar. Hmm, oke. Mungkin, Gus nih sekalian bisa akses link di kolom komentar atau enggak bisa buka menti.com, lalu masukkan, kode 16435939. Nanti langsung bisa mengisi, jawaban di situ. Nanti kita akan, ngelihat, pilihan Gus nih sekalian itu seperti apa. Oke, sudah ada 2 yang masuk. Monggo silakan Gusning, yang ada di laptop ataupun di mobile atau di HP silakan bisa klik di browser-nya masing-masing, kalau di HP bisa pakai Google Chrome ya. Rencana topik penelitian Gusning itu apa? Di sini sudah ada yang masuk, eee, nah ini aku mau nanya-nanya dulu nih, kepada Gus Alif coba. Gus Alif, halo Gus Alif. Kalau Gus Alif sendiri sudah ada gambaran topik penelitian kah? untuk gambaran sendiri masih buram ya, tapi fokusnya mungkin lebih ke psikologi dan penggunaan aplikasi tertentu. Berarti lebih ke arah topik psikologi ya? Betul, Gus. Oke, siap siap siap. Oke, terima kasih Gus Alif atas gambarannya. Wah, menarik sekali ya, mengenai psikologi dan lain sebagainya. Oke, kita beralih lagi nih ke Gus Edvin coba. Aku pengen tahu nih pendapatnya Gus Edvin. Halo Gus Edvin. Hai, selamat pagi guys. Suaranya suara bantal sekali ya. OMG, this is weekend now. Oke, Gus Apa, tapi Edvin. tetap antusias. Oke, itu Gimana yang gimana nomor. gimana. Gus Edwin kira-kira ada nggak sih rencana penelitian di kedepannya nih gitu? Rencana apa ya? Mungkin Masih ada pagi rencana Gus. Mm-mm. rencana Apa? topik penelitian gitu. Kira-kira ada nggak? Belum. Masih Belum. garap yang perlu digarap sih. Oh, sudah ada berarti. Kira-kira apa tuh topiknya tuh? Bukan judulnya, topiknya aja. Sekitaran apa gitu. Sekitaran psikologis juga sama kayak Gus Alif. Oke, psikologis lagi ya. Alright. Iya. Oke, oke. Baik, terima kasih Gus Edwin atas inputnya. Oke, sama-sama. Tetap antusias ya. Oke, di sini sudah ada beberapa hal yang masuk.
kita langsung share screen aja. Aku mau tunjukin ke teman-teman mengenai apa sih yang diisi sama teman-teman, gitu ya. Kita lihat di sini hasilnya. Di sini ada tentang sosial dan budaya, lalu ada penggunaan aplikasi, krisis iklim, psikologi, ada yang mengisi binary option, dan juga lingkungan. Di sini lingkungan cukup mendominasi ya di sini. Lingkungan, penggunaan aplikasi, krisis iklim, psikologi, oh ini barusan masuk lagi, bisnis syariah. Oke. Tapi kelihatannya kalau misalnya dari apa namanya kata-kata yang terbesar ini sepertinya lingkungan ya yang paling masih mendominasi. Silakan teman Gusning kalau misalnya mau mengisi silakan bisa cek link di kolom komen di kolom chat atau enggak bisa klik menti.com lalu ketik kode 16435939. Baik, selagi menunggu hasil menti menumpuk nih dari Gusning sekalian, aku mau menyapa narasumber kita pada pagi hari ini. Halo Gus Dale. Halo, halo Mas Aldi. Sorry Mas Aldi. Gimana Gus, kabarnya sehat? Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih banyak ya. Masih Habis ditanyain kabar. Satu-satunya sama Mas Aldi doang nih ditanyain kabar. Mas Aldi normal kan? sehat dong. Ya kan cuma nanyain kabar. Kita Oh kita iya, ya. santai, tukar kabar Sorry. enak. Sorry. Oke, Gus, sudah ready nggak nih memaparkan materinya pada pagi hari ini? Oh, selalu ready. Siap ya. Oke, baik. Sambil menunggu nanti hasil mentinya, kita akan bisa menunjukkan nanti hasil mentinya di akhir. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin kita bisa lanjut langsung ke pemaparan materi pada pagi hari ini. Langsung saja kepada Gus Dale. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak on cam ya, karena saya juga baru takut kelihatan jeleknya gitu loh, Mas. Mas Aldi ya, sorry Mas Aldi ya. Santai. Oke. Terima kasih kepada Mas Aldi sudah mengingatkan tadi, hampir saya lupa ya tadi ya. Terus kepada Arifzan Ansari ya, meskipun berada dalam perjalanan, tetapi tidak terhalangi oleh apapun ya, untuk tetap ikut dalam acara seperti ini ya. Tapi saya lihat-lihat, kalian tuh didominasi sama anak psikologi loh. Tolina, terus Alif Arifzan, Edvin, Mas Aldi juga ini kan psikologi. Wah, luar biasa ini. Progresif psikologi kan. Luar biasa influencernya Mas Aldi ini sangat luar biasa memang ini. Semangat Panutan memang. antusiasmenya tinggi, Gus. Iya. Iya, psikologi. Cocok jadi role model memang. Amin. Terkait isu terkini sebenarnya itu based on yourself ya, tapi tergantung banyaknya bacaan kita ya. Kalau terkait isu-isu dengan materi. Tapi biasanya saya Mas Aldi itu ya, kalau saya misalnya blank tentang isu terkini, itu saya biasanya ikutin baca berita-berita yang agak-agak kritis sih, seperti Tirto, terus Vice Indonesia, itu lumayan, ide-idenya bagus dan bisa diterapkan mungkin dalam penelitiannya. Misalnya kemarin tentang apa ya, tentang tentang istri yang diperkosa suaminya gitu. Jadi itu kan isu terkini kan, itu bisa masuk dalam isu kajian keluarga misalnya. Karena dalam hubungan suami istri, meskipun kelihatannya secara sah, tetapi terkadang perempuan itu semacam di under pressure ya, terkait hubungan seksual. Misalnya habis kerja terus didoktrin atau di senjata ampuhnya misalnya dengan dogma agama. Kalau kamu nggak layani suamimu, kamu nanti dapat dosa dan lain sebagainya. Padahal dalam konteks lain, mungkin saja bisa ditoleran dengan tafsiran-tafsiran yang mungkin cukup manusiawi. Oke, langsung saja saya share screen ya. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Gus. Bingung ya caranya gimana? Oh ini, oke sorry. Oke.
Ini ya, kelihatan ya guys ya. Kelihatan, Gus. Oke. Kalau studi isu terkini itu sebenarnya grand teorinya banyak yang ngambil tentang ini, seputar ini. Tapi kalau menurut saya ini kurang ya. Ini tahun berapa? Yang saya dulu ini tahun 2016. Tapi bisa ditambahkan kayak misalnya isu tentang eh, disabilitas, terus tentang teori queer atau LGBTQ ya. Itu bisa juga dipakai. Kalau teori lingkungan itu ekologi kritis ya. Tapi biasanya kalau ekologi kritis itu kebanyakan dia dikritik karena ujung-ujungnya sifatnya antroposentris. Antroposentris. Antroposentris artinya dia tidak betul-betul fokus pada ekologinya, tapi fokus pada pembunuhan ke manusia itu sendiri. Jadi kita menjaga alam dan lain sebagainya, kita menanam pohon dan lain sebagainya, itu karena kebutuhan manusia itu sendiri, bukan kebutuhan ekologi itu sendiri. Tetapi yang perlu kita pahami adalah kalau dalam ekologi kritis, itu berkembangnya sangat dalam nilai kritisnya, itu sangat kontroversial. Karena di sisi lain negara kalau misalnya disuruh fokus pada apa ya namanya, ada yang namanya tuh anak kecil ya, nah, kalau nggak salah dia tuh sudah SMA kalau nggak salah kelas 2 kalau nggak salah. Dan namanya itu Greta Thunberg. Mungkin ada yang tahu ya Greta Thunberg. Mungkin Mas Aldi tahu ya Greta Thunberg ya. Terus Mas Alif Arizan ini juga tahu. Greta Thunberg itu yang fokus pada distinktif atau fokus pada isu-isu punahnya satu ekologi tertentu atau punahnya adalah suatu makhluk tertentu ya dalam konteks lain. Jadi dia itu setiap Jumat kalau nggak salah itu dia selalu bawa poster dengan tulisan climate change. There is no planet B. Jadi tidak ada planet B ya kecuali bumi. Jadi dia selalu mengisukan itu. Bahkan dia pernah nyindir Trump dalam pidatonya pas waktu diundang di PBB kalau nggak salah. Jadi dia menyindir kebanyakan negara itu tidak mau dicacatkan nilai ekonominya karena faktor ekologi itu tadi. Misalnya, kalau saya disuruh pilih misalnya, kamu pakai bahan produksi yang mahal, yang ramah lingkungan, tetapi income yang kamu dapatkan sedikit. Pasti nggak ada negara yang siap. Karena ujung-ujungnya dampaknya adalah ke ekonomi itu sendiri. Makanya dalam ekologi ini kita harus benar-benar matang cara melihatnya, tidak hanya dari sisi internalnya, tetapi pengaruh-pengaruh eksternal yang berada dalam perspektif ekologi kritis itu harus juga dipertimbangkan. Ya. Bagi yang ngambil ekologi ya. Terus aksi interaksi. Nah, aksi interaksi ini bisa kalian baca teorinya Habermas ya. Tentang Habermas. Terus tentang nanti ada aksi interaksi itu ada kalau nggak salah itu ada yang sifatnya subject object atau yang sifatnya apa namanya sifatnya instrumentalis. Ya kayak kita melakukan penelitian kuantitatif gitu loh. Itu sifatnya instrumentalis, subject object. Jadi ada pendekatan, ada indikator, kemudian kita bagikan angket dan lain sebagainya. Itu subjek objek atau sifat instrumentalis. Tetapi dalam Habermas dia mengkritik teori tersebut dan dia menganggap bahwa the final of answer atau jawaban terakhir itu bukan dari bukan dari subjek objek atau yang sifatnya instrumentalis, tetapi ada intersubjektif. Nah, intersubjektif ini dia terikat oleh nilai. Jadi bahwa menganggap suatu kebenaran itu tidaklah tetap atau tidak ada indikator kebenaran. Kebenaran itu adalah kesepakatannya sifatnya intersubjektif. Bagaimana setiap individu dalam komunikasinya dia sepakat tentang kebenaran yang sudah
disepakati. Misalnya kayak gini, uang misalnya kan. Uang itu bisa saja orang tidak, kalau misalnya dalam suatu kelompok tertentu dia sepakat tidak menggunakan uang sebagai alat alat tukar misalnya. Bisa saja. Karena namanya uang, dia misalnya dia nilainya dihilangkan. Kemudian dia difungsikan hanya sebagai kertas biasa. Itu namanya nilai intersubjektif. Jadi dia menganggap bahwa uang ini tidak berguna, tidak ada fungsinya. Kita anggap aja uang ini adalah kertas biasa. Kita sepakat bahwa, wah, Mas Alif kayaknya ngantuk ini. Gus Alif. Istirahat dulu. Saya mencatat, Gus. Saya mencatat ini dari tadi. Gus Alif ini ngantuk kayaknya. Istirahat dulu Gus Alif nih. Nanti bahaya dalam perjalanan ini ya kan. Ada keluarga yang menunggu di rumah. Oke. Intersubjektif, Habermas ini bisa jadi aksi interaksi mungkin. Kalau misalnya mau ngamati tentang partisipatori, terus aktivis-aktivis dalam mindsetnya, atau meneliti tentang NGO atau kelompok tertentu dalam komunikasi misalnya, itu bisa pakai aksi interaksi, pakai teorinya Habermas. Terus kelompok institusi. Nah, kelompok institusi ini kita bisa pakai teorinya Weberian ya, Max Weber. Mungkin ya. Kalau ada opsi teori lain juga nggak jadi masalah sih, karena Max Weber ini dia sifatnya instrumentalis juga. Dia membaca dunia itu utamanya dalam institusi. Itu tidak boleh bersifat instrumentalis. Artinya dia fleksibel dan tidak terlalu fokus pada apa ya, dokumen sentris ya. Apa-apa harus didokumentasikan, apa-apa harus didokumentasikan. Itu sifatnya dokumen sentris namanya. Apa namanya? Istilahnya lupa aku ya. Lupa ya. Kan kebanyakan institusi dikritik kayak gitu karena dia terlalu fokus sama dokumennya. Misalnya, loh ini kan tidak sesuai dengan proker yang ada di dokumen gitu. Tetapi tidak melihat secara kontekstual. Itu biasanya dikritik oleh Max Weber. Terus analisis kebudayaan, multikulturalisme, pluralisme. Ini banyak banget teorinya ini. Bisa pakai teorinya Biku Pare. Terus siapa mana ya? Mungkin teori pop culture juga bisa kalau misalnya mau. Oh iya, pop culture juga ini bagus, menarik. Nah, pop culture ini bicara tentang budaya pop. Misalnya meneliti tentang BTS atau Blackpink ya. Terus Red Velvet ya. Mungkin hobinya Mas Aldi mana Mas Aldi? Blackpink atau Red Velvet? Atau apa ini? Twice. Saya tim ini, Gus. Saya tim XO. Uish, berat. Asik. Aye. Ya, selanjutnya. Ya, pop culture ini sebenarnya penting diteliti. Meskipun sebenarnya banyak yang mengkritis. Pop culture ini terlalu instan buat diteliti karena pergerakannya ataupun tingkat spiralnya atau pergerakannya dalam perkembangan dunia sosial itu sangat cepat. Misalnya dalam jurnal saya itu saya teliti tentang pop culture tapi dari perspektif subculture tentang Punk Malang itu. Meskipun sebenarnya saya sudah menjawab duluan hipotesisnya di latar belakang masalah. Latar belakang masalah, saya juga baru sadar pas kemarin baca-baca ya. Terus subculture ya, contohnya subculture Empang, terus anak emo, terus anak jamet-jamet gitu. Anak jamet-jamet itu bisa menggunakan teori pop culture ini. Yang joget-joget di atas toples misalnya, naikkan satu kakinya terus tangannya menari-nari, itu bisa dianalisis menggunakan pop culture dan subculture. Bisa dari background-nya dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk kritis. Tapi apa fungsinya untuk subculture? Fungsinya kadang subculture itu sulit dimengerti ya, karena dia minoritas tetapi terselubung. Pergerakannya itu kayak pergerakan perang di dalam hutan itu. Istilahnya apa ya? Mas Aldi, perang di dalam hutan. Gerilya ya. Iya. Jadi pembacanya, kalau ada yang bisa membaca subculture dan pop culture itu kemungkinan tidak ada jawaban yang absolut. Tidak bisa digunakan apa ya?
kayak kuantifikasi mungkin bisa, cuman ya mungkin agak-agak sulit untuk merepresentasikan gambar fenomena subculture itu sendiri. Pop culture misalnya bisa K-pop ya. Ini banyak bukunya Mas Aldi kalau misalnya mau lihat di perpus, banyak K-pop, terus apa mana ya? Anime Gus atau enggak Oh, TV series. wibu-wibu itu ya. Iya. Gimana sih tulisannya Mas Aldi gini ya, wibu ya? Ya seperti itu benar. Oke. Jadi ya, terus menganalisis tentang Naruto mungkin dari perspektif pop culture gak jadi masalah. Komikus dan lain sebagainya. Terus kriminologi. Nah, kriminologi ini populer ya. Kalau kriminologi ini kemarin tuh ada teman saya nyari Mas Aldi ya. Ini teman yang bisa analisis dari segi kriminologi nih. Mungkin anak-anak psikologi yang tertarik gitu. Pendalaman tentang kriminologi, tindakan preventifnya, terus dalam isu-isu terkini. Karena selama ini kriminologi itu hanya berdasarkan punishment gitu loh, kebanyakan fokusnya. Jadi teman saya juga kritik karena tidak fokus pada treatment dan tidak fokus pada akar masalah kriminologi itu sendiri. Itu bisa digunakan. Tapi saya nggak tahu teorinya apa ya. Kalau subculture, pop culture ini teorinya Dominic bisa pakai. Kriminologi ini saya lupa. Mungkin dari teori konflik bisa mungkin ya digunakan. Kayak atau psikoanalisisnya Foucault ya, meskipun Mas Aldi kemarin bilang ini ya, nggak terlalu dipakai ya Mas Aldi ya. Gak usah pingsan Mas Aldi ya. Terus ya menarik ini Mas Aldi. Diteliti kriminologi, misalnya puasa, angka kriminalitas berkurang selama puasa. Itu dikaitkan dengan itu. Apa penyebabnya misalnya gitu, bisa juga dipakai. Terus studi seksual kritis ini bisa digunakan biasanya kalau dalam hukum itu ada yang namanya marital ya, marital seksual atau dan lain sebagainya, tentang pernikahan seksual dan lain sebagainya, pemerkosaan atau yang sifatnya seksual harassment yang biasanya melalui verbal, yang dulu melalui fisik, kini bisa menggunakan secara virtual, misalnya komentar, Mas Aldi kok seksi gitu kan. Mungkin orang mandangnya itu doesn't matter, tapi ada di sisi lain yang menganggap bahwa itu merupakan seksual harassment ya, kekerasan seksual baik dari segi verbal dan lain sebagainya. Tetapi sekarang itu kebanyakan seksual harassment ataupun yang sifatnya kekerasan seksual itu terjadi di dunia virtual, bisa melalui dengan komentar, misal melalui DM misalnya, atau klik link bio misalnya, atau yang semacam OnlyFans dan sebagainya. Itu bisa digunakan dengan menggunakan studi seksual kritis. Kenapa sih orang itu lebih suka apalah gitu ya pokoknya, puasa-puasa, takut makruh puasa saya, Mas Aldi ya. Terus perasaan kelas sosial. Nah, perasaan kelas sosial ini bisa menggunakan teori Karl Marx ya. Sosial ada proletariat, terus terus ada bourgeois. Itu bisa pakai teorinya Karl Marx. Kalau Karl Marx banyak sih kritiknya ya. Tetapi bukan berarti kita nggak bisa menggunakan keren teorinya. Maksudnya ada juga yang bisa direduksi untuk menafsirkan fenomena sosial yang terjadi. Gitu ya. Oke. Terus selanjutnya isu-isu rasial dan etnik. Nah, isu-isu rasial dan etnik. Misalnya, tetapi pertanyaannya banyak ya kritisnya tentang rasial dan etnis. Karena ada yang meneliti isu rasial dan etnis, tujuannya itu untuk mempertahankan budaya sentrisnya. Tapi kalau ditanyakan ya, orang di Aceh itu ya, Gus Alif ya, di Aceh itu dulu bahasanya sampai 20-an kalau nggak salah itu. Sekarang itu hanya bertahan sekitar belasan. Tetapi dalam perkembangannya itu tidak jadi masalah, doesn't matter. There's tidak ada yang terjadi. Mereka menganggap biasa aja ketika kehilangan budayanya.
di Aceh itu. Begitupun dengan di Papua misalnya. Bahasa-bahasa dulu itu banyak yang hilang, tetapi di sisi lain hilangnya satu budaya tertentu, egosentris dalam wilayah tertentu itu semakin berkurang sehingga mengurangi konflik yang sifatnya komunal. Makanya ini ambigu ya. Ada yang berusaha untuk mempertahankan rasial dan etnik akhirnya menjadi sebuah bukan kekayaan budaya, tapi semacam pertahanan egosentris. Ya kalau ditanyakan, kalau kamu kehilangan bahasa Jawamu misalnya Mas Aldi misalnya, emang itu matter buat Mas Aldi? Apa itu crucial problem buat Mas Aldi misalnya? Gimana? Ya Mas Aldi, kira-kira kalau misalnya Mas Aldi nggak bisa bahasa Jawa lagi gimana? Apa yang terjadi? Masalahnya apa? Kalau saya kan hidup di Pulau Jawa nggih. Kalau Iya. misalnya nggak bisa bahasa Jawa, nanti repot, Gus. Tapi Bermasalah lah. oke. Tujuannya untuk berbahasa daerah itu apa? Ya biar bisa berinteraksi saja sama orang-orang lokal gitu. Orang-orang lokal. Nah itu. Nah tetapi di sisi lain ini bentrok dengan proses nasionalisme gitu. Dan ini kompleks banget ini cara menelitinya. Kalau ada yang bisa meneliti, wah luar biasa ini. Saya terkadang itu belum bisa meneliti secara kontekstual ya, karena saya tidak punya kemampuan untuk secara etnografis ya. Meskipun penelitian saya ada yang menggunakan etnografi, tetapi untuk membaca pergerakan sosial terutamanya rasial dan etnis ini itu sangat luas. Gitu. Ini bisa pakai teorinya Benjamin juga bisa. Terus siapa lagi ya? Tentang multikulturalisme itu bisa juga. Terus gender dan seksualitas dalam konteks ini banyak ya. Misalnya isu tentang patriarki. Terus kalau wanita lebih mendominasi apa itu ya Mas Adi lupa aku. Apa ya? Matriarki. Matriarki. Tapi kebanyakan isu gender itu pasti dikaitkan dengan ini. Patriarki ya. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Tapi matriarki misalnya Gus Alif misalnya. Gus Alif misalnya pernah disakiti oleh wanita atau mungkin dicuekin oleh wanita gitu. Di ghosting sama wanita. Itu nggak diperhitungkan karena dia cowok gitu. Mindsetnya selalu dianggap kuat secara psikologis. Kenapa ya Mas Aldi ya? Saya juga nggak tahu. Ya, kesetaraan gender itu mesti larinya ke perempuan sebagai hero ya. Perempuan sebagai what is it? Perempuan sebagai objek sasaran dunia patriarki ya. Saya juga nggak tahu. Padahal yo laki-laki satu pun ya juga harus diperhitungkan dong. Siapa tahu kan, misalnya kan, Gus Alif ini pernah tersakit terus nangis, depresi, mau pindah agama, terus ya kan itu juga harus diperhitungkan ya kan. Depresi karena terus mau loncat di jembatan Suhat karena diputusin sama ceweknya. Ya. Ya jangan sering-sering lewat lah kalian. Kalau depresi jangan sering-sering lewat kalau kalian di jembatan Suhat ya. Bahaya. Ya, atau banyak tugas, UTS belum selesai. Jangan ya. Jangan sering-sering lihat. Oh iya, sekarang itu ada isu lagi. Apa ya? Tentang bunuh diri kalau nggak salah. Suicide ya. Nah ini juga menarik ini Mas Aldi. Suicide. Tapi sebenarnya psikologi itu lebih berpeluang banyak sebenarnya. Karena dia bisa masuk karena ini semua ini. Iya. Ya tergantung kalian aja sih. Banyak suicide. Suicide itu sekarang dalam undang-undang di mana? Di Swedia apa di mana ya? Aku lupa. Itu bunuh diri boleh-boleh saja malah. Misalnya ada orang yang minta, bahkan ada dokter konsultannya. Untuk sekarang itu ada dokter konsultannya. Dan di Indonesia itu belum ada tentang penelitian tentang suicide sih, belum banyak ya. Tentang legalitas suicide itu, legalitas bunuh diri. Bahkan ada alatnya bunuh diri tanpa sakit. Cukup masukkan cairan semacam Baygon paling ya. Baygon ataupun apa gitu ya. Oplosa gitu ya. Ini arah bukan arah ya. Itu bisa juga mungkin dipakai untuk bunuh diri secara mungkin ada yang tertarik untuk kajian itu juga bisa menarik.
Kalau bisa ya jangan lakukan bunuh diri ya. Kecuali kalian ya sukarela, agak jadi masalah. Ya tapi jangan memfitnah orang. Terus kalian buat surat. Ini karena saya cinta saya ditolak. Ya itu merepotkan. Anda sudah bunuh diri, merepotkan diri orang lain. Ya udahlah, mati-mati aja gitu. Jangan merepotkan orang lain ya. Selanjutnya pedagogi kritis ya. Pedagogi kritis itu bisa menggunakan konsepnya Paulo Freire. Jadi kalau dulu Freire itu melihat dalam sistem pendidikan itu sifatnya subjek objek. Jadi gimana guru adalah yang paling pintar, tetapi siswa itu dianggap sebagai bejana yang kosong yang harus diisi bejana yang kering. Tapi konsepnya tidak gitu. Pendidikan itu semuanya harus jadi subjek, tidak ada yang jadi subjek atau objek. Itu namanya pedagogi kritis. Artinya pendidikan tidak sifatnya monoton, tetapi sifatnya dialogis. Harus didialogkan. Pendidikan tidak monodialog, tapi dia sifatnya di dialog ya. Dialog yang sifatnya intersubjektif atau sifatnya bercabang. Tapi nggak boleh satu fokus ke satu. Misalnya saya ngasih materi matematika, saya aja yang bisa gitu. Nggak boleh, oh kamu salah, saya kan gurumu gitu loh. Kamu semestinya gini. Tetapi peserta didik tidak dikasih kesempatan untuk mengekspresikan dirinya atau memperlihatkan kompetensinya bahwa dia bisa melakukan seperti apa yang gurunya gitu. Itu pedagogi kritis ya. Tapi kalau ini banyak juga ya perjalanan hidup yang berubah-ubah psikologi kritis nih. Saya nggak tahu ya perjalanan hidup psikologi kritis, saya lupa teorinya. Tapi ini menarik ya. Misalnya dulu ya, orang dulu itu kebanyakan bercita-cita gini Mas Aldi, membahagiakan kedua orang tua. Iya, ya kan? Itu perjalanan hidup yang berubah-ubah dalam konteks lain. Tapi sekarang orang umumnya tidak lagi mempunyai hobi itu. Misalnya, karena mungkin mindset-nya dipengaruhi oleh lingkungan dan lain sebagainya. Akhirnya dia mencoba untuk merubah jalan hidupnya atau merubah merubah hobinya dan lain sebagainya. Terus warna favoritnya yang dulunya warnanya merah, terus setelah dia masuk kuliah, tiba-tiba warnanya biru, warna favoritnya jadi biru. Itu perjalanan hidup yang berubah-ubah. Terus yang dulunya adalah seorang punkers misalnya tiba-tiba menjadi seorang hijrahers ya. Hijrahers. Itu dalam konteks psikologi itu bisa juga diteliti. Itu secara komunal ya, tapi kalau secara individu saya nggak tahu ya Mas Aldi. Mungkin bisa nanti didiskusikan ke yang lainnya. Terus sosiologi agama. Sosiologi agama itu banyak ya teorinya. Daniel Elpas bisa juga. Terus Emil Durkheim juga bisa. Kemarin yang kita diskusikan itu Emil Durkheim ya, Mas Aldi ya. Emil Durkheim. Terus ini bisa pakai Max Weber juga. Max Weber ini pakai teori tentang Calvinism ya. Jadi dia menganggap bahwa Protestan dulu ya, Kristen Protestan itu kebanyakan mereka memanfaatkan agama sebagai lumbung padi ya, sebagai lumbung untuk mencari cuan. Misalnya ketika Anda berbuat dosa, Protestan ya itu ya, yang ketika berbuat dosa terus harus bayar kan? Protestan tadi. Katolik atau Protestan? Enggak tahu aku ya. Kayaknya Katolik tikus. Oh, Katolik ya. Jadi harus dibayar berapa gitu. Terus nanti kalau misalnya masuk ke jamaah itu harus ada celengan yang harus diisi banyak. Atau enggak kamu akan disudutkan, dianggap berdosa. Itu dalam teori kacamata Max Weber. Kalau Emil Durkheim kasusnya itu hampir mirip ya kalau kalian pernah lihat film Leonardo da Vinci ya, yang judulnya The Couch, itu bisa dilihat ya. Karena saya lihat itu linknya udah hilang. Nggak tahu ya, mungkin karena banyak mengkritik agama tertentu ya. Jadi dia sudah hilang. Da Vinci Code itu dia mencontohkan ada seorang suster ya, biarawati perempuan. Gimana seorang biarawati perempuan itu dia kecenderungan fanatik
Kalau orang kesurupan, itu dianggap karena dosa masa lalunya. Da Vinci Code. Jadi semuanya kena pingsan gitu, pingsan, tiba-tiba pingsan, semuanya tiba-tiba teriak kesurupan gitu, atau histeris. Tetapi setelah diteliti sama Da Vinci Code ternyata bukan itu penyebabnya. Penyebabnya adalah karena faktor zat kimia tertentu yang diambil dari tumbuh-tumbuhan yang kemudian diracik untuk dimasukkan ke dalam biaratan tertentu, sehingga para biarawati merasa pusing dan teriak-teriak dan muntah gitu. Itu fenomena sosial. Terus ada lagi yang menganggap Emil Durkheim ya. Misalnya tahun berapa itu ada beberapa individu yang melakukan suicide atas nama kecintaannya terhadap Tuhan gitu. Bahkan sacrifice, membunuh dirinya itu adalah satu keajaran. Kalau mau tahu teorinya, gambaran teorinya itu bisa nonton kalian ya. Di judulnya itu filmnya Midsummer ya kalau nggak salah. Midsummer. Kalau nggak salah Midsummer ya. Midsummer. Ini fenomena sosial dalam bentuk agama ya. Itu teorinya hampir sama dengan Emil Durkheim. Penggambaran sosialnya atau fenomenanya itu hampir sama dengan Emil Durkheim. Terus bisa juga sih kalau di puasa itu bisa juga ya digambarkan. Misalnya kalau di puasa itu taraweh ya. Ada yang bahkan orang itu lebih cenderung ke hal-hal yang sunnah, tetapi hal-hal yang wajib itu dilupakan. Misalnya ya, orang lebih cenderung sholat taraweh di masjid ketimbang sholat maghrib di masjid. Padahal kalau dalam dilihat dari segi ininya kan, segi nilainya ya lebih bagus sholat maghrib berjamaah karena dia sifatnya wajib ketimbang sholat tarawih. Nah, fenomena sosial agama ini bisa ditafsirkan mungkin. Kenapa kok orang-orang lebih memilih sunnah daripada wajib berjamaah gitu. Terus media dan komunikasi. Nah, media dan komunikasi. Sekarang web berapa ya? Ada yang bisa menggunakan sekarang human apa ya? Human 5.0. Nah, ini nanti bisa diversuskan antara humanity dengan versus teknologi. Saya nggak memversuskan, tapi kebanyakan arah penelitian itu arahnya ke sini. Humanity versus teknologi. Ada yang mencoba melihat bahwa teknologi korup humanity. Itu kalian bisa lihat di Oxford Union ya. Kalau mau tertarik dengan tentang humanity versus teknologi. Menarik ini. Dia mencoba mengkritik perkembangan teknologi karena mencoba mendiminish the humanity dan coba mengintervensi humanity. Gimana ruang-ruang privacy itu sudah tidak menjadi hal-hal yang sifatnya benar-benar real privacy. Bahkan teknologi itu bisa mengancam kehidupan sosial seseorang gitu. Bahkan teknologi bisa menciptakan kebutuhan baru. Misalnya gini. Nah, ini bisa dipakai teorinya Max Horkheim. Kalau nggak salah ya. Mohon dibenarkan nanti ya, dicari validitasnya biar benar-benar valid. Max Horkheim bahwa manusia itu one dimensional man ya. Man apa man ya? Oh, man kayaknya. One dimensional man. Bagaimana manusia itu digambarkan manusia yang memenuhi kebutuhan teknologi. Tetapi bukan teknologi yang memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya gini, kita sekarang itu kadang panik kalau misalnya kita nggak punya paketan data. Betul nggak ya? Kusalib ya? Betul kan? Bahkan kita punya anxiety ketika misalnya nggak punya paket data ini kan. Nggak bisa lihat dead story cewek cantik yang masalah dia. Atau mungkin lihat story misalnya ukti atau ikhwan bagi ini ya, bagi akhwat ini ya. Wandita, Tika Muzayana. Nah, itu apa ya? Sifatnya one dimensional man. Artinya manusia yang memenuhi kebutuhan
teknologi itu sendiri. Teknologi bukan teknologi yang memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Dia melihat dari perspektif seperti itu. Akhirnya banyak ruang-ruang yang seharusnya didominasi oleh manusia itu diisi oleh teknologi itu sendiri. Misalnya ruang komunikasi sekarang ya kebanyakan orang cinta virtual. Kebanyakan orang lebih suka ngomong di Ome daripada ngomong Ome TV ya, daripada ngomong di tetangga sebelah ya. Kadang ya. Artinya kalau saya lihat humanity versus teknologi itu seperti bubur panas ya. Gimana bubur panas itu langsung digarap langsung dimakan anunya ya, tengah-tengahnya, tapi nggak dimakan pinggir-pinggirnya gitu. Jadi humanity social interaction hilang akibat teknologi, bahkan empati sekarang itu harus divaliditas dengan like, harus divaliditas dengan banyaknya follower. Influencer sekarang kan harus dilihat seperti itu kan. Banyaknya followers di Instagram. Tapi nggak dilihat berdasarkan realitas sosial. Bagaimana seorang individu misalnya, ataupun RT di rumah yang punya banyak pengaruh misalnya di komunitas tertentu itu nggak diperhitungkan. Yang lebih diperhitungkan sekarang, kamu followermu berapa? Cocok deh kamu jadi influencer. Jelek deh. Ya kan? Misalnya ada Mardigu Wik gitu kan. Itu influencer yang memanfaatkan teknologi sebagai ruang komunikasi dan sebagainya. Selanjutnya ada kerja dan pekerjaan. Kerja dan pekerjaan ini relasi antara buruh biasanya. Buruh dengan pemilik modal. Terus dari perspektif ekonomi kritis ya. Terus dari perspektif pembagian lahan atau pembagian yang sifatnya tertentu yang bisa menjawab tentang pekerjaan ini ya. Kebutuhan industri, kebutuhan buruh, pekerja dan lain sebagainya. Ini ya. Saya nggak tahu teorinya apa, tapi biasanya orang cenderung ke Karl Marx ya dalam melihat hubungan ini. Terus sosiologi konsumsi. Nah, ini menarik juga nih. Sosiologi konsumsi ini juga penting. Karena dalam perkembangan sosiologi konsumsi itu semakin banyak ya. Contoh saja, minuman sekarang itu. Zaman saya kuliah dulu ya, 2014 ya. Awal-awal saya kuliah 2014. Itu dulu, outlet minuman, itu bisa dihitung jari. Kalau sekarang banyak variannya. Ada boba, ada babon, ada bibi, pokoknya banyak. Itu perkembangan sosiologi konsumsi manusia itu semakin berkembang. Nggak tahu kenapa. Terus sekarang itu permainan banyak macamnya. Misalnya game ya. Dulu kan cuman paling viral ya paling Mobile Legend, COC dan lain sebagainya. Sekarang banyak macamnya. Itu dipengaruhi karena apa? Itu biasanya menggunakan teori sosiologi konsumsi. Kalau sekarang, misalnya sekarang itu banyak macam jenis nasi goreng. Kalau dulu kan nasi goreng ya nasi goreng yang ada ayamnya. Sekarang banyak nasi goreng kambing, ada nasi goreng sapi, nasi goreng kelinci, banyak ya. Kelelawar mungkin juga nanti ada ya. Suatu perkembangan. Karena perkembangan sosiologi konsumsi yang semakin berkembang ya. Saya nggak tahu teorinya apa, nanti bisa dilihat sendiri. Saya lupa. Terus populasi. Nah, populasi ini juga bagus. Populasi, misalnya perkembangan populasi manusia, itu diteliti dengan perspektif sosiologi. Misalnya semakin berkembang populasi, maka kebutuhan akan pangan dan sandang itu juga semakin berkembang. Itu biasanya dibenturkan dengan itu. Nah, nanti dikaitkan dengan teori aglomerasi industri misalnya. Terus dikaitkan dengan apa mana ya? Tentang perkembangan sosial, perkembangan pendidikan, perkembangan kebutuhan tersier, perkembangan kebutuhan, pokoknya yang terkait dengan kebutuhannya. Terus bisa juga dikaitkan dengan ekologi misalnya. Semakin banyak populasi, maka semakin space untuk ruang ekologi itu juga semakin banyak. Contoh kasus ya, kemarin itu teman saya neliti tentang populasi anak-anak kecil di daerah kota ya, perkotaan, pinggir kota. Itu mereka mengkritisi, tim peneliti mengkritisi karena space ruang bermain anak-anak itu semakin sempit. Gitu loh, Mas Aldi ya. Jadi space untuk ruang bermain anak-anak itu semakin sempit. Akhirnya apa? Akhirnya banyak anak-anak itu kehilangan masa sosialnya yang sejak dini yang harus dikembangkan.
kebanyakan anak-anak lebih suka bermain di dunia virtual. Akhirnya dampaknya terhadap komunikasi itu sendiri. Karena tidak ada space, karena populasi semakin melunjak, sehingga space untuk bermain untuk anak-anak kecil itu sedikit sekali. Kita bisa lihat sendiri kok di pinggir-pinggir kota di daerah Sukun itu loh. Coba lihat, perhatikan daerah Sukun, kalau mau masuk ke kabupaten ya, Sukun sebelumnya Pertamina, itu space untuk anak-anak bermain itu sedikit sekali. Di sisi lain ada gedung tinggi kan, ada hotel Citizen gitu kan. Terus di sisi lain ada cyber mall. Tetapi nggak diperhatikan space bermain anak-anak. Bahkan kalau mau bermain itu harus ke kota dulu, ya kan? Ke kota. Dan itu jauh dan itu bahaya buat anak-anak. Karena bisa saja mereka niatnya bermain, tiba-tiba karena mungkin di perjalanan ada mobil ya, wallahu a'lam ya, tiba-tiba ketabrak, kecelakaan, dan itu sangat bahaya. Makanya space seperti itu juga harus diperhatikan. Terus kadang sosialnya anak-anak lebih direnggut ke dunia virtual, sehingga apa ya, nilai norma yang saya meskipun nggak terlalu percaya dengan norma yang sifatnya mungkin yang sudah ratusan tahun yang harus dijaga, itu kadang dihilangkan karena tidak ada space untuk bermain anak-anak di ruang-ruang seperti itu ya. Terus urbanisasi ini juga penting ya. Urbanisasi ini teorinya tentang dari desa ke kota ya, Mas Aldi ya. Dari desa ke kota ya. Jadi urbanisasi itu kebanyakan sekarang orang-orang yang kayak saya kan orang desa ya, Mas Aldi juga orang desa kan. Terus mungkin Gus Alif ini orang kota lah ya. Ketimbang saya desa, saya pelosok nih. Saya tuh kalau disuruh milih tinggal di kota atau di desa, saya lebih milih di kota. Kenapa coba? Yuk, karena itu tadi. Karena faktor peluang kerja di sisi lain untuk mencari kerja di kampung itu. Yo paling pekerjaannya berat-berat kadang-kadang yang tidak sesuai dengan keinginan saya dan tidak sesuai dengan skill saya. Akhirnya saya harus merantau ke Malang untuk mencari match with my profession ya, dengan profession saya. Saya harus mencari kecocokan dengan profesi saya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat urbanisasi itu semakin panjang. Kemungkinan saja nanti Malang itu 2014, kalau saya lewat Sardo, itu macetnya nggak separah itu. Bahkan jalan kaki pun aman. Kita nggak takut untuk nyebrang gitu. Kalau sekarang, melunjak. Seakan-akan jalannya yang menyempit ya. Padahal ya kapasitas populasi dari urbanisasi itu yang sebenarnya banyak. Nah, itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana cara mensiasatinya? Mungkin teman-teman nanti harus punya program kayak gitu ya. Jadi jangan kalah sama anak-anak Erlangga itu yang punya program fundraising dan sebagainya. Kalian juga harus punya program model kepedulian. Sekali-kali kalian tawarkan diri kalian dalam mungkin komunitas-komunitas tertentu atau mungkin dinas-dinas tertentu loh. Misalnya, Bu Dinas kami punya program ini, mungkin kita bisa kerjasama. Lumayan loh dinas sosial dan sebagainya. Ya, segera ditindaklanjuti mungkin ya. Terus ada ekologi kritis. Nah, ekologi kritis ini udah saya bahas ya. Ini menarik dibahas ya, karena berkaitan dengan eksistensi manusia itu sendiri ya. Dulu contoh ya, di Cina itu mereka memperluas dam. Perluas dam tujuannya untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sebagainya. Bahkan membuat turbin untuk membangkitkan alat listrik sekitar berapa watt nggak tahu saya. Volumenya itu sekitar 70 triliun kalau nggak salah. Volume air damnya itu ya, damnya. Tetapi di sisi lain mereka tidak memperhitungkan eksistensi ekologis yang ada di sana. Misalnya flora dan fauna dan lain sebagainya, dia tidak memperhitungkan semua. Akhirnya banyak ekologis yang hilang atau banyak populasi ekologis itu yang hilang akibat dari pembangunan tersebut. Terus gerakan-gerakan sosial. Gerakan-gerakan sosial ini bisa dipakai ya, kayak mungkin tentang apa ya? Misalnya volunteer, terus NGO itu juga bisa digunakan ya, NGO, gerakan sosial.
teorinya banyak nih gerakan sosial. Terus globalisasi. Nah, isu globalisasi misalnya. Globalisasi ini bagus juga karena gini, terkadang chauvinism tahu nggak? Chauvinism itu orang terlalu sentris terhadap sukunya atau fanatik terhadap negaranya, chauvinism. Ini versus globalisasi biasanya. Tapi di sisi lain kita dituntut untuk berkomunikasi dengan global misalnya. Nah, ini bisa bisa dipakai untuk memversuskan antara globalisasi dan chauvinism karena globalisasi itu isunya sangat bagus ya. Dan ini misalnya dalam teori K-pop misalnya, globalisasi itu dimaknai sebagai sebuah radiasi perkembangan teknologi. Orang tidak akan mengenal K-pop tanpa adanya teknologi yang melakukan perantara gitu. Misalnya akhirnya dari radiasi tersebut banyak merubah sisi-sisi chauvinisme atau fanatik terhadap budaya. Yang dulu orang ngomong Jawa sekarang bisa ngomong cincah, ya kan? Terus ande, gitu kan? Ini termasuk pengaruh dari globalisasi itu sendiri yang mencoba untuk mendistorsi kebudayaan lokal ya, kebudayaan lokal itu sendiri. Dan ini bisa saja menjadi ancaman. Jadi globalisasi ini ada manfaatnya juga dari segi ekonomi, tetapi di sisi lain dari eksistensi kebudayaan dan multikulturalisme dalam budaya tertentu itu bisa menjadi ancaman. Ya, makanya di suku Baduy kalau nggak salah ya, di suku Baduy di daerah Banten itu dia nggak terlalu fokus terhadap teknologi. Bahkan kalau misalnya ada yang membawa HP atau motor, itu motornya dibakar. Dibakar. Karena yang ditakutkan itu tadi bisa mendistorsi suku Baduy itu sendiri karena pengaruh globalisasi itu sendiri. Bisa saja suku Baduy 30 tahun ke depan itu tidak pakai bahasa Baduy lagi. Mereka akan pakai bahasa Korea. Cinca ya kan. Ande, Komoro ya kan. Itu bahaya. Yang mereka menganggap itu bahaya. Itulah pengaruh globalisasi. Tapi dari sisi lain, secara income globalisasi, income secara ekonomi, itu bagus buat perkembangan negara tertentu. Karena kalau kita tidak punya kerjasama, misalnya kerjasama ekonomi antara negara, internasional, itu bagus untuk perkembangan ekonomi itu sendiri. Terus kapitalisme dan neoliberalisme. Nah, kalau kapitalisme dulu itu kasat mata ya. Kalau neoliberalisme, kapitalisme yang tidak terlihat. Paham ya? Nah, neoliberalisme misalnya sekarang saya bisa memeras orang itu tanpa ketahuan, gitu kan? Tanpa ketahuan. Misalnya saya pakai nama orang, akun lain misalnya, atau saya mengiming-iming mereka dengan untung banyak misalnya, gitu kan? Untung banyak, rugi sedikit. Nah, itu bisa dipakai menggunakan teori neoliberalisme itu sendiri. Terus koersi terorganisir, misalnya koersi terorganisir dan otoritas politik. Nah, ini konflik bersenjata di negara-negara di dunia. Itu bisa dipakai. Misalnya invasi Rusia terhadap Ukraina, itu bisa pakai teori ini. Saya nggak tahu ya teorinya apa, saya lupa. Sorry. Tapi kalian bisa lihat di videonya Harris. Beliau juga bagus, Harris. John Harris ya. John Harris dalam YouTube-nya bisa lihat cara membaca geopolitik itu dalam suatu negara tertentu. Terus sains dan teknologi tepat guna. Ya, ini sains dan teknologi tepat guna. Mungkin anak-anak saintek bisa ini nanti ditindaklanjuti ya. Atau misalnya teknologi tepat guna yang dulu motor yang menghasilkan polusi sekian banyak itu bisa dimodifikasi dengan menggunakan teknologi listrik misalnya sekarang. Tetapi masalahnya adalah listrik itu juga dihasilkan dari nuklir misalnya. Nuklir itu kan diambil dari batu bara. Batu bara itu kan polusinya banyak. Nah, itu jadi kontra sendiri ya. Nah, teknologi tepat guna. Tetapi sekarang contoh ya, negara-negara Eropa Barat misalnya, sekarang itu banyak yang fokus untuk pada hal-hal yang sifatnya recycle. Jadi ekonomi green ya istilahnya, atau blue economy. Blue economy. Ekonomi green. Artinya mereka menganggap bahwa teknologi itu bisa digantikan dengan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, yang mungkin tidak mengakibatkan populasi dan sehingga membahayakan polusi sehingga membahayakan populasi manusia itu sendiri. Misalnya
pengurangan emission, terus pengurangan karbon dioksida dalam teknologi itu sendiri, itu bisa disiasati dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Misalnya menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan lain sebagainya. Tapi masalahnya, karena perkembangan ekonomi, ya lagi-lagi ekonomi, perkembangan ekonomi orang nggak mau pakai PLTS. Karena PLTS itu ya, kalau udah nggak panas ya sudah, listriknya akan hilang, daya listriknya akan hilang. Tetapi terkadang perkembangan ekonomi menuntut kita untuk cepat. Akhirnya kebanyakan kita menggunakan PLN dan lain sebagainya. Terus ada disabilitas. Nah, disabilitas ini bagus juga ini. Disabilitas tentang anak-anak tunagrahita, tentang anak-anak Down syndrome. Kemarin saya meneliti ya, menulis tentang disabilitas Down syndrome ya di Brawijaya. Kalian bisa lihat mungkin nanti Down syndrome. Jadi sekarang itu misalnya UIN ya, kalau dilihat dari segi disabilitas ya, gedung apa namanya itu, Rit? Mas Aldi ya, dekatnya Syariah, gedung B ya. Itu kan nggak ada tangganya ya, tangga untuk khusus lift untuk anak-anak disabilitas ya. Itu kalau anak-anak disabilitas itu kadang harus naik tangga. Yang itu apa? Ya secara manual dan itu sangat kasihan ya. Saya melihat ya. Dan itu saya melihat miris. Dan itu luar biasa tingginya gedung saya itu. Ya kan apa ya, hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu juga harus dipertimbangkan untuk anak-anak disabilitas. Misalnya kalau dia kuliah di gedung B, wah bahaya itu kalau naik tangga. Karena tangganya licin ke gedung B kadang-kadang. Dan itu sangat bahaya efeknya bagi anak-anak disabilitas. Terus dalam pencarian pekerjaan misalnya, disabilitas itu seringkali dianggap marginal ya, seringkali termarginalkan, tidak dikasih kesempatan karena persoalan fisik yang tidak memenuhi atau mungkin secara kognitif tidak bagus misalnya anak-anak Down syndrome. Akhirnya mereka selalu dianggap rendah dan sebagainya. Ya saya ingin dari kita dari LKP mungkin ada yang meneliti tentang ini nanti ya, tentang isu-isu disabilitas karena ini sangat krusial dan lain sebagainya terkait ke kelompok-kelompok yang marginal. Ini bagus ya. Disabilitas misalnya cacat tubuh dan lain sebagainya, orang-orang tunagrahita, orang-orang yang nggak melihat atau orang-orang bisu, tunarungu, itu bisa diteliti nanti. Syukur-syukur kalau misalnya selesai ya. Terus queer LGBTQ. Nah, queer LGBTQ ini banyak teorinya tentang orang-orang yang dianggap marginal. Ya, kalau saya sendiri sih menganggap mereka marginal karena kan selalu distereotipkan buruk ya. Tentang waria dan lain sebagainya, tentang kesempatan untuk bekerja, bahkan orang nolak kadang-kadang. Tapi kalau di Thailand itu malah gendernya bukan hanya 2 ya, tapi ada 12 gender. Jadi kelaminnya tuh seksualnya bukan hanya 2, seksnya itu bukan hanya 2, bukan hanya laki-laki dan perempuan. Tapi ada waria ya. Ada yang kelihatannya perempuan tapi sebenarnya dia laki-laki. Mereka itu sangat terbuka dengan hal seperti ini. Nggak tahu ya kalau di Indonesia mungkin bisa saja dipelopori oleh nanti Gus Alif atau mungkin Mas Aldi ataupun mungkin Gus Elvin ya atau mungkin yang lainnya ya untuk tentang orang-orang queer atau LGBTQ ini. Ya, demikian dari saya, mungkin ada tanya jawab ya terkait ini. Oh sorry ada lagi satu, postkolonialisme ya, postkolonial. Ini juga lumayan baru ya tentang isu-isu terkini. Jadi orang itu tidak dijajah lagi oleh luar, tapi dijajah oleh bangsanya sendiri, atau misalnya dijajah secara soft. Misalnya dijajah dari segi ekonomi, didominasi dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Itu tidak dijajah lagi dengan menggunakan alat-alat berat atau lain sebagainya. Itu postkolonialisme. Oke. Oke, gila menarik banget ya mengenai pembahasan materi pada hari ini.
dieksplor banyak banget oleh narasumber kita Gus Dale mengenai studi isu-isu terkini yang bisa dipakai buat jadi judul penelitian nih, atau topik penelitian nanti buat Gusning sekalian nanti di proposal ataupun nanti bahkan mau dilombakan pun sekalipun atau bahkan mau masukin jurnal boleh banget. Ini eksplorasinya cukup luas sekali. Menarik banyak banget ya topik-topik yang tadi dibahas gitu ya, mulai dari segi ekonomi, sosiologi, isu lingkungan, bahkan ke arah teknologi juga. Gila, saya harus applause terlebih dahulu ini kepada Gus Dale. Gila, keren banget eksplorasi dari isu terkininya. Mungkin kepada Gus Deng sekalian boleh banget langsung angkat tangan, raise hand, chat, on mic, on cam, silakan. Oh, di sini sudah ada langsung ya. Wah, ini banyak sekali nih. Gus Edwin tadi raise hand terlebih dahulu tadi ya, sambil menyapa-nyapa. Monggo on mic, Gus Edwin. Bagaimana? Ada tanggapan atau ada? Kita sudah langsung masuk ke sesi pertanyaan ya, Gus Deng. Silakan Gus Edwin bisa menyampaikan. Kapan gue angkat tangan ya Allah? Lalu tadi gini. Itu tepuk Oh, tangan. tepuk tangan. Keren banget. Iya, Ini bisa nyari isu-isunya banyak. interaksi itu, interaksi simbolik Ya, namanya. ya, simbolik interaction itu. Oke. Oke. Tadi Gus Alif Gus Alif tadi apa namanya? Angkat tangan tadi. Gimana Gus Alif? Saya juga tepuk tangan, Gus. Korban prank. Ya Allah. Oke. Jempolnya dulu dong, jempolnya dulu dong. Jempolnya dulu dong. Nah, nih. Asik. Oke. Kepada Gus nih sekalian, kalau misalnya ada yang mau mendiskusikan tentang topik penelitiannya, mungkin dari topik-topik yang barusan tadi dibahas, ataupun ada yang topik yang tidak terlewat, karena memang mungkin kan topik penelitian yang dimaksud sama Gus Neng mungkin tidak ada yang barusan dijawab atau dibahas barusan, boleh banget buat langsung on mic, langsung konsultasi langsung sama Gus Dale mumpung di Zoom juga gitu ya, langsung nanti bisa dijelasin bareng nanti sama narasumbernya. Oke, sambil menunggu Gusning sekalian mengekspor, mungkin masih mikir-mikir, masih memformulasikan pertanyaannya. Mungkin start dari aku dulu kali ya Gus Dale ya. Tadi banyak banget ya beberapa poin-poin yang emang aku kira kayak menarik banget gitu untuk dieksplor gitu ya, utamanya nanti bisa jadi topik penelitian di UIN sendiri gitu ya, mungkin bisa di jurnal orang ataupun mungkin di jurnal lain, atau bahkan bisa dibuat lomba ataupun skripsi gitu. Misalnya tadi saya tertarik untuk disabilitas Gus, untuk misalnya kayak eksplorasi di gedung B maupun di gedung C gitu ya, ataupun gedung A yang memang tidak ramah seperti itu, kita bisa mengkritik atau menelitinya gitu. Kira-kira ya Gus, kalau dari aku sendiri ini aku tertarik sama topik disabilitasnya gitu. Kira-kira hal-hal apa saja sih? Apakah nanti apakah perlu hasil output gitu ya? Misalnya kayak hasil outputnya seperti kebijakan kepada apa ya, kayak kebijakan ke rektorat gitu ya, mengenai ini loh Pak, apa namanya, gedung B itu nggak ramah disabilitas kayak gitu-gitu. Atau arah outputnya itu bisa ke arah gimana Gus? Maksudnya aku masih belum dapat gitu ya, kira-kira hasil output utama dari penelitian dengan topik disabilitas gitu. Setelah kita mengkritik di gedung B itu nggak ramah, gedung C itu nggak ramah orang-orang disabilitas, kira-kira apa ya, maksudnya kayak output utama dari penelitiannya gitu, apakah itu ke arah kebijakannya kah atau gimana? Saya masih bingung sih Gus. Kira-kira dari Gus Dali sendiri bagaimana? Lebih ke ini Mas Aldi, lebih ke arah kebijakan sebenarnya Mas Aldi. Nah, ini nanti bisa dijadikan reason, hasil penelitian kita bisa dijadikan reason untuk pembangunan gedung ini nanti kan. Gedung Bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Gedung 3 ini. Di Syariah pun saya lihat itu tidak ada liftnya juga kalau nggak salah itu. Di Syariah ada nggak liftnya? Ada kayaknya ya. Psikologi juga nggak ada ya liftnya. Kayaknya nggak ada deh, iya. Nah, dan itu sekelas psikologi yang membahas tentang psikologi orang itu nggak ada tangga liftnya dan aneh itu. Gedung tarbiyah dan lain sebagainya itu aneh. Dan itu nggak ramah lingkungan. Ya kalau orang semua fisiknya sehat,
Nah, itu outputnya bisa ke arah kebijakan mungkin. Nanti dari segi kritis dari fasilitas dan lain sebagainya. Oke, oke. Memang diarah ke alasan kebijakan gitu ya sebagai reasoning. Kira-kira, kalau dari seginya itu cenderung ke arah lebih baiknya kita approach-nya ke metode kuant atau ke kual gitu, Gus? Kalau misalnya untuk topik disabilitas dengan, apa namanya, output utamanya kebijakan gitu. Apakah bisa di-approach dari kualitatif atau kuantitatif atau emang kualitatif bisa, kuantitatif bisa gitu atau gimana? Sini disabilitasnya sedikit ya paling di UI. Kalau zaman saya tuh ada berapa orang ya? 2 kalau nggak salah itu Mas Aldi. Dia tuh nggak punya kaki. Kakinya tuh sampai paha itu. Kalau kalau lihat itu kayak mau nangis saya lihat itu. Kalau lihat tuh kalau mau ke perpus, saya juga mau bantu angkat tapi sungkan gitu kan kadang-kadang. Takutnya tersinggung kan orangnya kan. Jadi ke perpus itu lantai 3 itu karena dibantuin temannya, digendong gitu kan. Karena kasihan. Masih kuliah kayaknya anaknya itu. Kalau nggak salah itu angkatan 18 kalau nggak salah. Saya udah mau lulus waktu itu orangnya. Nah, dan itu juga harus diperhatikan sebenarnya kan. Nah, bisa menggunakan kualitatif. Kalau misalnya sifatnya minoritas, itu pakai data exploratory aja. Exploratory mengeksplor dari hasil wawancaranya, yang kemudian nanti di coding. Misalnya kebutuhan-kebutuhan apa yang diinginkan. Bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kualitatif. Nah, kemudian nanti di coding, diklasifikasi, oh ternyata kebutuhan disabilitas terkait dengan hal-hal ini. Misalnya tangga lift lah misalnya gitu loh. Terus volunteer, relawan itu juga penting. Jadi kampus harus membiayai itu. Jadi kalau misalnya mereka kayak tunagrahita misalnya kan, kadang-kadang itu butuh butuh ini volunteer. Karena kalau nggak ada volunteer itu kasihan mereka kadang-kadang. Misalnya ada volunteer, misalnya anggaplah teman satunya kita gaji misalnya gitu dari kampus, kita gaji teman volunteernya. Kalaupun misalnya dia punya orang tua kaya, minimal diinformasikan ke orang tuanya. Bu, ini Bu atau Pak, ini sampean, ini kami dari kampus punya saran volunteer. Mungkin ibunya nanti bisa membiayai teman-teman volunteer ini untuk fokus mengservis anak Anda gitu misalnya, untuk berinteraksi dengan anak Anda misalnya gitu. Itu juga harus dipikirkan dari segi volunteer, fasilitas itu yang lebih utama kalau menurut saya Mas Aldi. Di sisi lain dosen juga harus paham ya. Di sisi lain dosen harus paham tentang kondisi orang-orang disabilitas itu tadi. Oke, baik Gus, terima kasih atas input-nya barusan. Ini Oke, siap. oke, ada Ning Hesi yang angkat tangan. Sebelum Ning Hesi, ini saya mau membacakan terlebih dahulu, Gus Edwin nih, sudah di kolom chat nih duluan nih. Bentar ya, bersabar nih Hesi. Gus Edwin di sini di kolom chat bilang, "Gus, semisal nih mau research ke arah teknologi untuk membantu disabilitas. Karena keterbatasan anggaran dan kemampuan, dibuat hanya konsep. Itu termasuk penelitian juga nggak sih? Aku mikirnya malah kayak esai gitu." Oh, jadi mungkin Gus Edwin bilang kayak, kalau misalnya cuman hanya konsep untuk membantu arah teknologinya begini, arahnya begini, itu jatuhnya lebih ke arah research atau ke esai kayak gitu, Gus? Hmm, kalau menurut saya kalau misalnya mau dikuantifikasikan ya, dikuantitatifkan juga bagus sebenarnya. Kalian misalnya meneliti disabilitas seluruh Malang Raya ini banyak karena di Brawijaya sendiri itu ada program PSLD, Pusat Layanan Disabilitas. Jadi anak-anak kuliah, anak-anak Grahita itu kuliah, tapi didampingi sama volunteer. Dan kalau kamu lihat di Brawijaya itu ada jalan yang kayak ada timbul-timbul gitu loh. Itu khusus untuk orang-orang tunanetra biasanya. Mereka kan pakai tongkat biasanya kadang kan. Jadi dengan sign-sign itu mereka bisa jalan dengan lancar. Oh, ini ya ada jalan ini, ada tanda-tanda ini gitu, semuanya. Nah, kalau saya sendiri melihat karena di UIN itu mungkin ya tidak banyak disabilitas, ya saya sarankan untuk meneliti Semalang Raya aja karena nggak begitu banyak. Ya sifatnya kualitatif juga bisa, kuantitatif juga bisa. Kalau kuantitatif ya mungkin tidak terlalu merepresentasikan ya.
Karena kan bisa dihitung jari ya, kayak orang-orang yang kuliah disabilitas. Tapi kalau banyak, nggak apa-apa menggunakan kuantitatif. Tapi kalau saya lebih baik ke kualitatif. Kualitatif Eh, untuk mengeksplorasi ya. Oke. Gus Edwin ada feedback mengenai hal tersebut? Bisa on mic atau dari chat boleh? Oh iya, terkait dengan teknologi itu juga bagus sebenarnya. Kalau misalnya punya inisiasi untuk membuat teknologi atau terkait konsep teknologi. Kalau konsep nggak jadi masalah ya, tetapi harus diperhitungkan konsep ini bisa dilaksanakan atau tidak gitu loh. Konsekuensinya itu aja sih. Hmm. Tapi Gus, kalau misalnya kita output utamanya hanya ingin mengkritik doang gitu ya, tanpa memformulasikan kebijakan dan lain sebagainya. Kalau misalnya mengkritik lebih baik, enaknya memang pakai dalam bentuk esai aja nggak sih? Atau dalam bentuk penelitian juga bisa. Kalau misalnya mau mengkritik gitu. Kritik boleh sebenarnya, tapi harus ada tawaran-tawaran solusi. Entah itu 1, 2, 3 itu lumayan lah, lumayan mencukupi. Oke. Misalnya tentang fasilitas yang harus ramah ramah anak difabel, terus volunteer misalnya, terus dosen yang mengerti situasi anak-anak difabel. Hmm. Jatuhnya ini Gus Alif ada feedback mengenai barusan topik disabilitas. Berarti masuk ke policy research nggak sih? Topik tersebut? Polsai riset. Hmm. Jadi lebih ke polsai Hmm. riset. Hmm. Jelas ke polsai riset itu sangat bagus. Hmm. Di UIN kan belum ada nih mumpung ya. Kalian garap aja wes. Hmm. Jadi Oke. PSLD pertama di UIN bisa saja diinisiasi oleh kalian, gitu Hmm. kan? Ya kalau di Jawa Timur kan belum ada kayaknya kampus UIN yang mengarah ke PSLD itu tadi. Hmm. Hmm. Oke, oke, menarik banget ya tentang topik disabilitas. Oke, ini Ning Hesi tadi udah angkat tangan nih. Monggo Ning Hesi bisa on mic. Nih sih yang ke Oke, tangan konser ya. konser. Oke, Gus, aku ini ya, pingin nanya. Tadi kan dari Gus Dali sendiri menyinggung tentang anak-anak yang kehilangan masa kekanak-kanakannya. Kalau dari beberapa pendapat, aku sedikit bingung, dan ini menurutku juga banyak pertimbangan yang mengenai topik ini. Karena kalau misalkan kita lihat dari pendapat yang Neil Postman, itu kan masa kekanak-kanakan janganlah direbut gitu ya. Nah, sedangkan pada Indonesia ini kan kita kayak waktu mereka masih kindergarten, mereka tuh diharuskannya bukan banyak bermain, malah diharuskannya untuk bisa membaca, bisa menghitung dan lain sebagainya dengan tujuan utama agar mereka tuh lebih terbiasa dengan hal-hal yang akan mereka hadapi nantinya pada saat sudah menginjak remaja atau akan switch ke SD gitulah ya. Nah, dari beberapa pendapat itu dari sudut pandang pemerintah Indonesia, dari sudut pandang geografis juga bagaimana kebiasaan orang-orang Indonesia, dan juga kalau misalkan kita kaitkan dengan pernyataan dari Neil Postman tadi. Nah, itu kalau menurut Gus Dale sendiri, untuk melakukan riset yang mengenai hal tersebut, ini kan butuh waktu yang panjang ya Gus, karena kan output terakhirnya kita harus melihat bagaimana perkembangan baik yang itu kognitif atau yang lainnya dari anak-anak seperti apa, dan itu butuh waktu yang lama gitu ya. Nah, kira-kira untuk penelitian atau riset yang seperti ini, apakah ada metode simple yang dapat kita lakukan yang tidak membutuhkan waktu terlalu lama gitu Gus untuk mengamati hal ini? Tapi bukan hanya mengamati sih, kayak secara singkat perkembangan kognitif mereka ataupun perkembangan yang lainnya akan jadi seperti apa kalau misalkan kita benar-benar mengimplementasikan seperti yang Neil Postman katakan gitu. Mungkin itu saja. Ini ya, mungkin bisa dikoreksi ya nanti anak-anak psikologi ya. Kami minta tolong dikoreksi ya. Saya melihat itu ya perkembangan sosialnya memang terpengaruh ya dari segi kognitif misalnya. Karena gini, cara pandangnya anak-anak yang lebih suka dengan dunia virtual, mau tidak mau, itu beda dengan anak-anak yang mungkin masih bermain dengan layangan, terus bermain bantengan ya, katanya orang Jawa biasanya. Bantengan, terus gobak sodor. Itu tentu beda. Nilai interaksi sosialnya beda dengan yang hanya mengandalkan virtual tadi itu. Nah, efeknya ketika mereka tidak mempunyai nilai sosial secara realitas, mereka akan kehilangan sense of human-nya.
sense of human-nya. Ini berdasarkan apa yang saya lihat ya. Apa yang saya lihat. Mungkin ada pengamatan lain mungkin yang bisa membenarkan nantinya. Nah, itu harus diteliti. Dulu Gus Nafi itu punya tawaran tentang bagaimana merevitalisasi permainan-permainan tradisional untuk meningkatkan nilai-nilai social interaction di dalam lingkungan sosial atau di dalam komunikasi realitas anak itu sendiri. Jadi mereka menggencar-gencarkan, Gus Nafi sama timnya itu menggencar-gencarkan permainan-permainan tradisional. Tetapi masalahnya adalah space untuk bermain itu tidak ada. Itu menjadi permasalahan utama. Sehingga anak-anak kebanyakan kehilangan sense of social interaction-nya. Ya, gimana? Mungkin langsung ada feedback, silakan dari Ning Hesi. Iya Gus, yang itu cukup terjawab, tapi yang belum terjawab ini yang tadi, apakah ada metode yang simple gitu untuk meneliti tentang riset ini, dan output-nya juga kalau misalkan pakai metode yang simple, apakah output-nya akan sebaik yang kita ekspektasikan ataukah tidak gitu? Mungkin dari sosiologi komunitas ya, atau mungkin psikologi komunitas, ini bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Psikologi anak itu juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Misalnya kalau Ning Hesi tertarik untuk meneliti ini, melihat dari sequence kondisi biologisnya ya, itu bisa. Misalnya hormon yang anak yang bermain di ruang space yang terbuka dibandingkan dengan ruang-ruang virtual, itu lebih berkualitas anak-anak yang bermain di space ruang-ruang realitas sosial ketimbang anak-anak yang bermain di ruang sosial virtual. Gitu. Pendekatannya bisa menggunakan mungkin cara mengukur hormonnya nggak tahu ya, mungkin ini sih dari penelitian laboratoriumnya mungkin saya nggak tahu gimana cara mengukurnya. Misalnya hormonal dari segi hormon kebahagiaannya lebih bagus, berkualitas. Ya, mohon maaf, Itu bisa di Gus Dalil, tadi putus-putus suaranya. Tadi sampai ke pembahasan hormonal tadi. Mohon maaf, tadi dari situ putus-putus Gus suaranya. Halo Gus Dalil, apakah masih bersama kita? Tes 1 2. Halo Gus Dalil. Oke, mungkin masih mencoba untuk memperbaiki sinyalnya ya. Mau menegaskan kembali, teman-teman, Gus Ning, kalau misalnya ada pertanyaan silakan bisa ditulis di kolom chat. sebentar ada telepon. Oh iya, silakan Gus. Monggo. Oh, ada telepon. Oke, mau mengingatkan kembali, silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, mau konsultasi atau misalnya mau explore topik, bisa langsung on mic, raise hand di kolom chat, on cam, bisa ya. Mumpung masih ada di sesi pertanyaan seperti ini. Iya Gus, yang aku masih belum selesai berarti ya itu ya? Iya, belum. Gimana? Oke. Ya, santai aja, santai. Aku nunggu yang dari Gus Dale sih. Atau mungkin Gus Ning lainnya yang ada di room Zoom bisa mau ngasih feedback ke Gus lagi, ke Ning Hesi mengenai metodenya, boleh banget. Izin, Oh mungkin ya, monggo. baik, saya penasaran untuk pengujian hormonnya dari perkiraan nanti Ning Hesi. Kira-kira untuk pengujian hormon ini apakah pakai sampel darah atau sampel-sampel lainnya ya untuk diujikan di laboratorium? Kira-kira sudah ada pandangan?
Wah, ini berubah jadi pertanyaan ya. Oke, monggo Ning Hesti, monggo. Oke, kalau masalah hormon ini sebenarnya aku tadi kepikiran ya. Tapi ini sebenarnya feedbackku setelah Gus Dale bicara itu ya. Tapi karena ini kayaknya nggak ada Gus Dale. Tapi nggak apa-apa, aku nanti sampein lagi. Nah, tadi karena disinggung tentang hormon, nah sebenarnya aku tuh pengen bikin kayak relasi gitu antara hubungan biologis dan juga terkait apa ya, kajian yang aku bicara tadi ya tentang anak-anak gitu, yang terenggut masa kekanak-kanakannya. Nah, itu kan berhubungan dengan kebahagiaan mereka kan. Nah, salah satu hormon yang mendominasi kebahagiaan itu adalah hormon dopamin. Ya. Nah, hormon dopamin ini salah satu hormon yang dapat meningkatkan kebahagiaan gitulah, intinya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan yang akan diteliti adalah mengenai kebahagiaan, ini menurutku sedikit kurang relate karena kan untuk yang anak-anak ini yang pingin aku teliti adalah gimana kemampuan kognitif mereka itu benar-benar berkembang gitu selama adanya pelajaran di kindergarten atau di PAUD dan lain sebagainya seperti itu, Gus. Nah, untuk pengetesannya sendiri macam-macam sih bisa. Tetapi kalau misalkan hormon ini tergantung hormon apa dulu yang akan diteliti. Kalau misalkan hormonnya itu ada di bagian reproduksi, ya otomatis yang akan diambil adalah di bagian ovariumnya. Seperti itu. Jadi hormon ini letaknya beda-beda kan. Nggak harus di darah juga, karena kan emang letak hormon tuh berbeda. Ada yang di darah, ada yang di ovarium. Karena yang di ovarium nggak mungkin bisa nyalur ke darah karena kayak hormon LH, lutein, dan lain sebagainya itu emang tidak bisa dialirkan di darah, emang ada di bagian reproduksi seperti itu, Gus. Jadi dilihat dulu tipe hormonnya tipe apa, nah setelah itu bisa ditentukan gimana cara kita untuk ngambil hormon tersebut, karena kan cara ngambilnya tuh nggak bisa langsung misalkan dari darah ya. Nah di dalam darah itu kita belum tentu dapat mengidentifikasi hormon apa yang ada di situ gitu. Secara simpelnya seperti itu misalnya. Oke. Mungkin apalagi yang ditanyakan, mungkin ada yang mau. Tadi ini Gus sempat terputus tadi saat Gus Dale ngasih feedback keduanya tadi ke Ning Hesti. Tadi kita juga di sini suaranya putus-putus, Gus. Jadi mungkin Saya tadi sedang nelpon makanya. iya, jadinya putus-putus. Mungkin bisa diulangi lagi gitu. Feedbacknya tadi gimana nih? Yang kedua tadi. Untuk yang kedua terkait tentang MedPen-nya ya. Karena kalau misalnya mau mengukur dari tingkat hormonalnya, misalnya hormonal kebahagiaannya, harus menggunakan penelitian laboratorium. Tapi nggak tahu saya prosesnya gimana. Mungkin Hesi nanti bisa menggunakan perspektif itu misalnya. Dan itu juga penting karena kalau kita menilai mengukur dari hormonal kebahagiaannya kan itu bisa menjadi alat ukur utama bahwa nanti arah kebijakannya itu juga bagus, bahwa dengan memanfaatkan space terbuka untuk bermain anak itu lebih bagus secara kualitasnya ketimbang memanfaatkan dunia virtual. Oke, mungkin penelitian laboratorium collab dong rekan saintek sekalian. Ya bisa. Bisa banget sih, boleh banget. Nggak harus terbatas di situ. Boleh. Tapi kalau yang dopamin ini kayaknya bukan terlalu sulit sih. Emang butuh lab yang memadai juga karena kan neurotransmitternya ini untuk yang dopamin ini adanya di otak. Kayak kalau misalkan kayak yang ovarium dan lain sebagainya mungkin masih proper lah ya. Karena soalnya kalau di otak tuh kayak yang lebih rawan daripada bagian reproduksi. Karena saraf-sarafnya juga makin banyak. Jadi ini salah satu mungkin Mas Aldi bisa jadi relawan untuk yang reproduksi. Ya, jadi ini ya subjek penelitian ini ya kelinci percobaan saya. Oke, monggo dilanjut nih, monggo. Maaf. Iya, Gus. Nah, jadi ini juga salah satu dilema ya, Gus, untuk bagaimana mengukur
tentang topik tadi, tentang anak-anak tadi dengan kerelataan di bidang biologisnya. Karena kalau misalkan untuk kebahagiaan tersebut kan sangat sulit gitu ya untuk penelitiannya. Jadi kalau untuk yang biologis yang sederhana masih belum terpikirkan sih seperti apa kerelatannya tentang anak-anak tadi. Mungkin itu saja, Gus. Sudah cukup terjawab sih dari Gus Ali tadi. Terima kasih, Gus. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke. Silakan Gus Ning, kalau misalnya mau ada pertanyaan, bisa resen, bisa lewat chat, on mic langsung, on cam, whatever. Nggak harus on cam juga nggak apa-apa sih, santai aja. Kita juga sama-sama tahu ya, belum berbenah diri ini ya, belum terkena air gitu. Oke, mungkin ada lagi Gus Ning sekalian, ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa konsultasi. Ayo. Monggo. Tadi saya sempat ngiri Gus, topik yang bagus sekali sebenarnya yang sering ini kalau dari aku sih kayak eksplorasi topik-topik tuh bisa lewat Twitter gitu ya, yang trending-trending. Yang kemarin tuh yang tadi Gus kan sempat ngomong green economy ya. Kemarin tuh ada sempat mosi kalau di Twitter itu kalau email itu akan merusak bumi gitu. Itu Wah, menarik itu itu. menarik tuh. Tapi ada penelitian lain juga loh. HP itu bisa mencegah kanker tumor dalam otak ya. Itu penelitiannya Oxford. Tapi bukan HP-nya. Ternyata setelah saya baca ya, kan di framingnya Oxford itu kan saya lihat. HP kok bisa mengobati tumor, gimana caranya nih? Saya pikir, saya baca, saking tertariknya saya baca, ternyata bukan itu. Ternyata komunikasi HP selama 20 menit setiap hari itu mampu mencegah tumbuhnya tumor dalam otak. Oke. Ini berarti penting dicatat ini ya, dibaca terlebih dahulu, jangan ngelihat headline-nya ya. Iya, framingnya bagus anjir. Clickbait sekali ya. Iya. Apa korelasinya ini kok HP? Biasanya kan HP itu bahaya karena kan ada blue radiation ya. Terus di sisi lain apalah istilahnya gitu, yang bisa mencegah yang bahaya buat otak. Ini malah HP ini bisa mencegah tumor dalam otak. Framingnya bagus. Untungnya ada pendapat pro main HP. Oke, ini kita membuka Q&A sampai jam 11, tapi kita lihat lagi ya, Gus Ning, jika sudah tidak ada, maka kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Mungkin kita bisa selesaikan sesi Q&A-nya. Jadi sekali lagi kepada Gus Ning, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin dikonsultasikan atau mau diskusi eksplorasi topik, silakan bisa on mic, lewat chat, nggak harus on cam, nggak ada masalah gitu ya, kami pengertian gitu ya. Oh ya, kira-kira Gus Dali available nggak nih kalau misalnya Gus Ning chatting gitu ya, japri gitu ke Gus Dali buat eksplorasi. Ya, asal jangan Mas Aldi terus, nanti bahaya soalnya, bahaya. Oke. Ngajak Gus Dali buat ke kopian juga boleh kok Gus Ning. Oh ini saya ada sharing tentang yang terkait penelitian LISREL ya. Mungkin ada teman-teman yang tertarik LISREL. Tapi ya saya mungkin lebih mendahulukan ke anak-anak saintek mungkin yang tertarik dari penelitian tentang LISREL. Karena ini mungkin ya dibutuhkan pengalaman menghitung-hitung. Tapi kalau ada teman-teman yang siap untuk belajar tentang penelitian LISREL atau penelitian SEM ya. LISREL itu tentang apa, Gus? Ada yang LISREL sequential model. Jadi bagaimana antara variabel 3 berpengaruh ke variabel 1 misalnya. Terus ada yang menjadi mediator variabel, tengah-tengah variabel di antara variabel. Gimana itu cara membayangkannya? Nanti saya kasih lihat kayak gini loh. Contohnya coba, Gus. Mungkin ada yang tertarik anak-anak saintek atau anak-anak yang lain yang sering kuantitatif ya. Tapi nggak terbatas kok ini. Nanti kita belajar bareng. Sekalian ngolah data secara praktis ya. Waduh. Where is it? Langsung ini ya, ditawarin proyekan nih. Ya soalnya kemarin Mas Aldi dengan proyek saya. Ya. Oke, kita kembali lagi ke topik.
kembali ke laptop. Silakan Gus Ning. Sorry. Bentar ya. Filenya bisa di-share. Where is it? Ya, baik sekali ya pelatih kita satu ini ya. Menawarkan project, lalu aktif dan lain sebagainya. Ini kita harus apresiasi nih. Kita dapat pelatih yang keren banget nih Kak Gus Dale nih. Nah ini nih. Kayak gini lah, Jess. Tunjukkan. Nah, jadi ini kan variabelnya 3 ya. Nggak kelihatan Jadi, Gus? oh sorry. I'm so sorry. Nah, ini kan variabelnya 3 ya. Ada environmental uncertainty, mempengaruhi the quality of management accounting information. Terus the quality of management accounting information system. Tapi ini pakai Smart PLS, kemungkinan besar kita pakai LISREL gitu loh. Ya, syukur-syukur kalau ada yang mau sih. Karena saya butuh tim ya. Tapi ya mungkin jangan lihat nilai angkanya ya. Ya Mas Aldi ya. Jangan lihat angkanya, tapi lihat pengalamannya. Betul. Ya, ini sambil belajar mungkin teman nanti kalau ada yang tertarik. Jadi dia tidak melihat pengaruh X dan Y saja, tapi ada pengaruh Z juga. Variable intervening namanya. Variable mediasi. Misalnya di sini apakah environmental uncertainty mampu meningkatkan 2 kali the quality of management accounting information secara langsung. Gitu loh. Misalnya kalau dia dimediasi dengan environmental sebelum masuk ke sini, the quality of management, itu dia melewati 2 quality of management accounting information system. Misalnya, ternyata nilainya lebih tinggi, 0,754. Kalau secara langsung misalnya environmental uncertainty, ketidakpastian lingkungan, itu nilainya hanya 0,036. Yang kita nilai di situ. Terus indikator-indikatornya ini berapa. Tapi ini Smart PLS gampang ya. Tapi kalau di ini butuh mungkin perhitungan yang sangat kompleks ya. Mungkin teman-teman ada yang tertarik. Bisa japri nanti ya. Teman atau Hesi, siapa ini, Alif Alansari, Mas Aldi. Mas Aldi ada proyeknya itu belum selesai kayaknya. Terus nggak usah di oh ya, sorry Mas Aldi. Kembali ke laptop lagi ya. Aris Dwi Fatoni, Edwin, terus Alivia Rahma, terus oh iya Alivia ini kalau misalnya dia tertarik ya juga. Alivia yang mana sih ini? Alivia yang sekretaris itu ya. Terus Fatimah Az-Zahra, Reni, terus Yuandita, Novera, Nadia, Ana Zuhra Tusania, Anggi Arfani, Anggreni, terus Sinta, ini siapa? Ayu Setianingsih. Pokoknya yang tertarik semuanya kita langsung belajar aja, langsung olah data. Oke. Menarik nih. Terima kasih nih Gus atas proyekannya nih baru nih. Monggo kalau misalnya Gus Ning langsung tertarik tentang proyekan-proyekan ke Gus Dale, boleh langsung japri. Makin banyak makin bagus kan, karena langsung ditentorin gitu ya, langsung praktek gitu, analisa data. Nggak usah ini ya, apa namanya, langsung praktek langsung di aplikasinya. Oke, terima kasih Gus Dale atas inputnya. Sepertinya dari Gus Ning sekalian sudah tidak ada yang menanyakan. Sepertinya dari situ saya selaku moderator sepertinya untuk Q&A-nya kita tutup ya. Sudah selesai juga, Gus Ning juga sudah tidak ada yang ingin menanyakan kembali. Baik, sebelum kita ke acara selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Gus Dale sudah Oke, sama-sama Mas Aldi. Terima kasih banyak buat Gus Dale juga atas proyekan-proyekannya dan juga kesempatan-kesempatan yang sudah ditawarkan kepada Gus Ning sekalian di sini. Harapannya nanti Gus Ning bisa ikut langsung terlibat di proyek kan ya. Jadi learning-nya itu project based learning gitu ya, langsung ada project-nya, langsung ada aplikasinya gitu ya, biar belajarnya makin mantep gitu. Terima kasih kepada Gus Dale atas inputnya pada pagi hari ini. Marilah kita lanjut ke acara selanjutnya. Ini acara selanjutnya sebelum penutupan, Gus Ning sekalian. Pada minggu ini, di hari Minggu ini, kita sudah masuk ke Skopena minggu kelima. Saya selaku salah satu panitia dari Skopena, dan mewakili teman-teman tim board dari Skopena. Di sini
kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mekanisme acara Skopena nih nanti di kedepannya gitu. Jadi Gusning sekalian, kita tahu di Skopena itu kan sudah berjalan selama 5 minggu, nggih. Minggu pertama dan minggu kedua sudah dilaksanakan sebelum Ramadan, dilaksanakan secara offline. Minggu ketiga dilaksanakan secara online, yaitu medpen kuantitatif. Minggu keempat ada medpen kualitatif. Minggu kemarin videonya juga udah ada, recordingnya bisa cek di YouTube. Nanti kita akan share kembali link YouTube-nya. Begitu juga nanti rekaman dari room Zoom ini minggu kelima penggalian isu kita akan masukkan di YouTube channel. Jadi Gusning nggak usah khawatir untuk ketinggalan gitu ya diskusinya seperti apa. Jadi nanti bisa dicek di YouTube-nya seperti itu rekamannya. Nah, ini semuanya untuk rangkaian Skopena pada sampai hari ini, minggu kelima ini masih ke tahap pertama, Gusning sekalian. Jadi nanti ada tahap kedua, tahap terakhir, yang nanti akan dilaksanakan insya Allah setelah Lebaran. H+14 hari, H+2 minggu ya, H+2 minggu dari Lebaran, nanti akan ada tahap kedua, Gusning sekalian, yaitu acara inkubasi penelitian. Jadi Gusning sekalian ini kan sudah mengikuti nih 5 minggu pertama materi dari kepenelitian gitu nggih. Sekarang langsung dipraktekkan langsung gitu nggih. Biar langsung biar nggak ngawang gitu ya. Kalau katanya apa namanya Gus Falah itu kayak ini ya. Nggak ada jangan. Kayak ini ya, biar nggak ngawang gitu, biar nggak abstrak, biar nggak mengawang-awang di awan gitu. Jadi langsung dipraktekkan gitu di tahap kedua. Nah, nanti di tahap kedua ini insya Allah kita akan mengadakan acara inkubasi penelitian ilmiah, di mana nanti Gus Daning akan dilatih langsung oleh para senior. Nanti ya kita langsung secara offline, kita akan ke villa somewhere di Batu, insya Allah, atau di daerah sekitar Malang, kita akan inkubasi 2 hari 1 malam, di mana kita nanti akan ada materi dari narasumber juga yang jauh lebih kece, jauh lebih bagus, jauh lebih spektakuler lah intinya gitu ya. Gus Ning harus ikut gitu ya inkubasi ini gitu. Nanti di dalamnya nanti kita akan langsung dikasih tahuin gitu ya langkah-langkahnya, langsung pembuatan judul dan juga ngefixin judul dan juga latar belakang, lalu juga nanti akan diarahkan gitu ya gimana cara membentuk paragraf yang lebih baik lagi, urutan daftar pustaka dan lain sebagainya. Oh ya gratis juga, betul. Terima kasih Gus Alif inputnya, gratis juga. Nah, untuk bisa ikut di tahap kedua ini nanti, kami dari Panitia Skopena apa ya istilahnya, apa istilahnya kalau di hukum fikih itu ya, hukum syariat melihat waktunya gitu nggih, dan juga melihat kesediaannya. Kami mencoba untuk mencari Gusning yang memang serius untuk mengeksplor lebih lanjut tentang proposal penelitian, karena memang output utama dari Skopena ini adalah proposal penelitian seperti itu. Harapannya Gusning sekalian setelah Skopena di tahap kedua nanti selesai, bisa membuat proposal penelitian gitu ya yang bagus dan juga tepat, serta juga nanti akan dipandu dengan senior-senior dan juga para alumni dari LKP2M gitu. Jadi nanti acara di 2 hari 1 malam itu diadakan 2 hari 1 malam, ada materi, lalu juga ada bimbingan dari para senior dan juga para alumni gitu ya yang langsung datang ya, nggak online ya, offline langsung datang. Jadi interaksinya jauh lebih interaktif gitu ya. Lalu nanti teman-teman bisa mengeksplor judulnya, dan bisa garap latar belakang di tempat seperti tentunya dengan lingkungan yang bagus ya. Kan ini untuk ada ilham, inspirasi itu harus bagus gitu ya lingkungannya ya. Lingkungan di Batu itu bagus. Nah, di sini kita nanti kita akan kirim link G-form-nya di grup-grup, atau enggak bisa klik langsung link G-form di chat, di kolom chat. Di situ ada kolom chat, di situ berisi G-form. Jadi teman-teman kalau misalnya berminat, silakan bisa mengisi link G-form-nya. Yang ingin berminat untuk mengikuti inkubasi diharapkan semuanya sih ya. Kami mengharapkan semuanya untuk bisa mengikuti gitu ya. Semakin banyak kan semakin seru juga gitu ya. Sehingga link G-form-nya nanti kami akan buka
hitungannya dari tanggal sekian, tanggal 17 sampai di tanggal H+2 minggu itu sendiri di acara Skopena. Jadi acara Skopena insya Allah diinkubasi, next kita ketemu ya di tahap kedua itu insya Allah di tanggal 14 sampai 15 Mei atau enggak nanti di tanggal 21-22 Mei. Jadi ini tergantung ya, ini masih perkiraan gitu ya. Tapi kami usahakan di tanggal 14 sampai 15 Mei karena memang di tanggal 9 Mei kan Gus Ning sudah hadir di Malang gitu ya. Tapi nanti kita akan melihat lagi nih panitia Skopena untuk melihat SK dari Rektorat maupun SK dari Malang Kota untuk apakah nanti kuliahnya offline atau kuliahnya online gitu ya. Kalau misalnya kuliahnya offline pasti kan Gus Ning nanti datang gitu ya, pasti datang gitu ya di Malang tanggal 9 Mei seperti itu karena itu sudah masuk kuliah. Insya Allah kalau memang misalnya SK-nya mengatakan offline, kami sangat berharap seperti itu. Tanggal 14-15 Mei kita akan ada melakukan inkubasi. Namun jika SK mengatakan hal yang lain, maka nanti kita akan memberitahukan informasi lebih lanjut di grup angkatan masing-masing. Silakan bisa ngisi link G-Form. Di situ nanti juga ada link chat WA grup yang nantinya Gus Ning bisa masuk. Nanti semua informasi, semua administrasi kita akan aturkan di grup tersebut. Jadi jangan dilewatin seperti itu. Amin. Oke. Jadi begitu nggih, Gus Ning. Nanti di tahap kedua setelah ada inkubasi nanti akan ada pendampingan. Nanti dibagi tim-tim dan nantinya Gus Ning akan dipandu oleh seniornya nanti. Seniornya nanti ketemu nih pas offline, acara offline. Nah, kan pas offline itu ya berinteraksi langsung, tahu mukanya juga, tahu juga gimana apa namanya karakteristik dari seniornya gitu ya. Nanti senior ini nanti akan membimbing Gus Ning sekalian selama 1 bulan ke depan setelah inkubasi untuk menggarap proposal seperti itu. Kira-kira nanti feedback-nya misalnya kayak di Microsoft Word itu kan ada model komen tuh ya. Nanti minggu pertama latar belakang, alurnya latar belakang, terus dikasih ke senior, feedback, kasih ke kalian. Habis itu lanjut ke bab kedua yaitu metode tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka selesai dari kalian, kasih ke senior, dikasih feedback, kembali ke kalian, baru lanjut ke bab ketiga. Begitu terus sampai ke bab yang terakhir, ke bab kesimpulan dan juga daftar pustaka seperti itu. Dan diharapkan nanti di tahap kedua tentu saja selama yang namanya proposal ya, itu pasti akan ada semacam kayak presentasi gitu ya untuk menjelaskan tentang proposalnya gitu. Tapi nggak usah khawatir Gus Ning, nggak usah takut duluan ya karena nanti akan dibimbing gitu sepanjang perjalanan. Karena ujung-ujungnya semua anak gitu ya, semua mahasiswa itu ujung-ujungnya nanti pasti akan ada fase membuat proposal itu sendiri, ada fasenya kalian secara individu bukan kelompok ngepresentasiin itu ya, ada sempro, ada sidang dan lain sebagainya. Semua orang pasti akan mengalami fase tersebut dan di sini kami dari panitia Skopena berharap Gus Ning itu sudah belajar duluan nih dari kami gitu sebelum nanti kalian pas sudah sampai di semester akhir kalian bikin proposal sendiri, kalian seminar proposal sendiri dengan harapan sudah ada bekal di situ seperti itu. Itu tujuan kami dari panitia Skopena. Harapannya Gus Ning bisa membuat proposal dengan baik dan benar dan juga ada pengalaman seperti itu nggih. Bagaimana merasakan adanya presentasi gitu yang mempresentasikan hasil dari proposal itu sendiri seperti itu. Seperti itu ya kira-kira gambaran dari tahap kedua. Nantikan saja nanti setelah Idul Fitri silakan bisa klik link G-Form yang ada di kolom chat. Nanti kita akan sebar di grup-grup angkatan juga. Silakan bisa diikutin. Harapannya semuanya bisa ikut. Seperti itu nggih. Sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, apakah ada pertanyaan nih Gus Ning mengenai tahapan kedua nanti di Skopena? Kira-kira ada nggak? Silakan. Apakah sudah cukup jelas nih? Izin, Gus. Iya ya, silakan. Untuk alat yang dibawa kira-kira apa aja ya? Alat yang dibawa maksudnya? Yang dibawa untuk penelitian tahap 2 ini. Parasut. Enggak, kalau misalnya untuk yang offline nanti kita akan menginformasikan lebih lanjut ya mengenai apa saja mungkin ya. Ya apa standar lah ya 2 hari 1 malam gitu ya. Kan di villa juga jadi teman-teman nggak akan kehujanan juga gitu. Cuman kalau misalnya apa saja yang mesti disiapin silakan bisa cek di link G-Form-nya ya. Yang jelas nanti di situ beberapa form yang harus diisi gitu ya untuk Gus Ning untuk bisa
mau masuk lanjut ke tahap yang kedua seperti itu. Ya mungkin sedikit bocoran ya, spoiler alert. Mungkin misalnya kayak topik sudah. Jadi harapannya kami dari Panitia Skopena orang-orang yang ikut di tahap kedua itu udah ada gambaran gitu loh. Topik mereka itu mau seperti apa. Mereka itu mau fokus ke kategori A kah, ke kategori B kah, ke kategori C kah, seperti itu. Harapannya kami minimalnya teman-teman yang mau ke tahap kedua itu sudah ada mau arah minat kategori topik penelitiannya itu ke arah mana gitu loh. Itu yang kami setidaknya minta dari teman-teman tahap kedua, minimalnya seperti itu. Belum fix judul nggak apa-apa, yang penting tahu gitu minatnya teman-teman itu mau ke arah mana, itu yang kami harapkan gitu ya dari teman-teman di tahap kedua. Itu ada di link GFORM seperti itu. Ada pertanyaan lain mungkin? Oke, sepertinya tidak ada. Jangan lupa, baik, kita sudah ada di penghujung acara ya pada siang hari ini. Saya selaku moderator, Gus Farid, izin undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Saya mau mengingatkan jangan lupa nanti sore ada closingan MYR ya. Kita bukber kembali. Mungkin bukber yang terakhir kali ya. Sebelum kita mungkin pada balik ke kampungnya masing-masing. Kalau misalnya balik ya, kalau misalnya bukan gitu ya. Mungkin nanti sore itu bukber terakhir kita ya, mungkin ketemuan sebelum Lebaran. Jadi insya Allah nanti kita maaf-maafan ya. Saya mau minta maaf gitu ya kepada Gus Ning sekalian. Kalau misalnya selama ini ada salah, kepada Gus Dali juga gitu ya. Emang biasa aja, hanya konstruksi sosial. Oh ya. Oke, kembali ke laptop. Tanpa berlama-lama lagi, kami selaku Panitia Skopena meminta harapannya kepada Gus Ning untuk bisa ikut di tahap kedua. Terima kasih. Saya Gus Farid undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum. Ya Allah lupa. Lupa dokumentasi. Oh, ya Allah lupa. Gue baru inget, sorry. Are, apa on cam dulu guys. Ya Allah, maaf on cam dulu guys. Gue baru inget, maaf.